Kebayang nggak sih kalau aturan-aturan fikih dari ratusan tahun yang lalu ternyata punya kaitan langsung sama penipuan travel haji zaman now? Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal bongkar rahasia teks klasik Islam. Bukan sekedar buat belajar sejarah ya, tapi buat ngeliat gimana aturan kuno ini ngasih kita peringatan keras soal penipuan biro perjalanan masa kini. Buat kalian yang mikir kitab klasik nggak nyambung sama masalah zaman modern, wah siap-siap kaget deh. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas sekilas soal aturan dam dan isar, 6 halangan ibadah, pandangan 4 mazhab, sampai ke halangan haji versi modern, dan makna baru dari istita'ah atau kemampuan. Memahami dasarnya dulu itu penting banget, biar nanti kerasa aha momennya pas kita bahas perlindungan diri dari scam travel. Kita masuk ke bagian pertama, aturan dam dan ihsar. Kita mulai dari konsep paling dasar ya, yang diambil dari kitab klasik Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pertama soal dam. Gampangnya gini, dam itu denda wajib, semacam biaya ganti rugi spiritual. Kapan ini dipakai? Ya kalau ada kewajiban haji yang terlewat, entah sengaja atau enggak, kayak lupa melontar jumrah, nggak bermalam di Muzdalifah, atau malah pulang tanpa tawaf wada. Sama kayak di dunia nyata kan, kalau ada prosedur wajib yang dilewati, pasti ada dendanya buat nyeimbangin lagi ibadah kita. Terus, bayar dendanya pakai apa? Praktisnya, sanksi ini biasanya berupa keharusan menyembelih 1 ekor kambing, yang paling utama pas hari raya, atau bisa juga patungan 1/7 bagian dari unta atau sapi. Ini nunjukin kalau hukum fikih itu sangat praktis dan terukur. Kita nggak dibiarin bingung menggantung, selalu ada solusi konkret buat menebus kesalahan itu. Nah, itu tadi soal dam. Sekarang kita masuk ke konsep kedua yang jadi bintang utama bahasan kita hari ini. Ihsar. Apa itu ihsar? Singkatnya, ihsar itu hambatan. Sebuah rintangan fisik atau hukum yang benar-benar bikin jamaah nggak bisa nyelesain haji atau umrohnya. Pertanyaan intinya, apa yang terjadi kalau ada sesuatu atau seseorang yang ngeblokir jalan kita ke tanah suci? Masuk ke bagian 2, 6 penghalang ibadah. Kalau kita mundur ke zaman dulu, kira-kira apa sih yang sah dianggap sebagai halangan sampai bisa menghentikan langkah seseorang ke Mekah? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ngasih rincian 6 hambatan yang spesifik banget. Dan menariknya, ini bukan cuma soal badai pasir atau tersesat di jalan loh. Hambatannya itu sangat personal dan nempel sama struktur sosial masyarakat. Misalnya nih, larangan orang tua buat haji sunnah, hak suami atas istri, hak tuan atas hamba sahaya, sampai urusan utang yang belum lunas di mana pihak kreditur bisa ngelarang keberangkatan kita. Ini ngebuktiin kalau ibadah itu nggak berdiri di ruang hampa, tapi terikat erat sama kewajiban sosial dan hukum kita di dunia nyata. Biar lebih jelas, ada juga hambatan eksternal. Ada yang namanya ihsyar am atau halangan berat skala besar kayak perang atau jalan di blokade musuh. Terus ada ihsyar khas, hambatan yang lebih personal kayak dipenjara secara zolim atau bener-bener miskin ekstrim. Kalau jemaah ngadepin situasi darurat kayak gini, mereka dibolehin ngebatalin niat dan keluar dari ihram tanpa dosa. Karena ya hambatannya 100% di luar kendali mereka. Lanjut ke bagian 3, konsensus 4 mazhab. Nah, aturan halangan ini kira-kira cuma pendapat satu ulama aja nggak sih? Coba kita cek perbandingan dari pandangan imam-imam besar. Kalau kita lihat pandangan dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, kelihatan ada pola pemikiran yang keren banget. Memang ada beda-beda tipis ya. Maliki lebih nekanin soal ketakutan kehilangan bekal. Atau Hambali yang fokus ke perjalanan yang nggak aman. Tapi, tahu nggak apa yang bikin takjub? Keempat mazhab ini secara universal sepakat pada satu hal. Keselamatan di jalan dan pemenuhan hak keluarga itu mutlak banget buat dijaga. Jadi, intisarinya begini. Ada kesepakatan mutlak bahwa keamanan dan ketiadaan hambatan itu adalah prasyarat wajib. Kalau perjalanan nggak aman atau kita dihalangi hal-hal tadi, haji jadi nggak wajib buat kita saat itu. Kesimpulan dari ratusan tahun lalu inilah yang bakal jadi jembatan kita ke masalah zaman sekarang. Masuk ke bagian 4, halangan haji di era modern. Disinilah aturan-aturan klasik tadi mendadak jadi sangat mendesak dan relevan buat kita terapkan di abad 21 ini. Siap-siap buat kejutan utamanya. Coba perhatiin perbandingan ini. Di masa lalu, ihsar itu bentuknya diadang perang, dicegat perampok di tengah padang pasir, atau dipenjara sama penguasa zalim. Terus zaman sekarang, bentuknya berubah jadi penipuan travel, visa palsu, atau ditelantarkan biro ilegal. Secara hukum agama dan konseptual, diblokir perampok zaman dulu itu statusnya sama persis kayak dirugikan agen travel bodong masa kini. Dua-duanya sama-sama ngerampas hak ibadah kita.
Bahkan, riset dari jurnal akademik kontemporer ngasih catatan tajam nih. Agensi travel ilegal itu nggak cuma nyuri duit dari kantong kita, kezaliman mereka jauh lebih dalam. Mereka masukin unsur ghorar alias ketidakjelasan dalam kontrak dan tadlis alias penipuan licik. Mereka ngehancurin prinsip keadilan dan amanah. Biro-biro nakal ini pada dasarnya adalah bentuk penjara modern yang dengan sengaja nahan jemaah berangkat ke Tanah Suci. Dan sampailah kita di bagian kelima, makna baru istitoah. Ini adalah kesimpulan pamungkas kita, di mana kita harus mendefinisikan ulang apa sih arti kata mampu atau istitoah di zaman modern ini. Dulu, kita sering mikir kalau syarat mampu itu cuma dua, badan sehat secara fisik dan tabungan cukup. Tapi, ngelihat maraknya penipuan sekarang, dua hal itu aja bener-bener gak cukup. Ada elemen ketiga yang mutlak diperlukan, kepastian administrasi dan keamanan yang solid. Mastiin visa kita itu sah dan agen travel kita resmi terdaftar, sekarang udah jadi syarat wajib ibadah. Level pentingnya udah sama persis kayak punya tiket pesawatnya itu sendiri. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang harus banget kita renungkan. Fisik sehat, uang ada, itu hebat. Tapi, udahkah kita benar-benar ngecek dan mastiin agen travel kita bisa dipercaya? Ingat, memverifikasi legalitas biro travel itu bukan sekedar tips keuangan biasa. Itu sekarang jadi ikhtiar religius kita biar terhindar dari ihsar versi modern. Jangan sampai impian suci kalian dirampas sama perampok zaman now yang bajunya rapi. Gunakan pengetahuan ini buat ngelindungi diri kalian ya. Sampai jumpa di penjelasan seru kita berikutnya. Tetap kritis dan terus belajar.